Kajian hati. Tenangkan. Baik, sekarang kita lanjut ke Bunda yang selanjutnya ada Bunda Rahma Holilah di sini yang mau tanya langsung sama A. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, Teh Jiji. Saya dengan Rahma Holilah, saya dari Serang, Banten. Saya seorang ibu dari 6 anak. Saya juga seorang pekerja buruh pabrik, juga seorang guru honorer. Dan saya double pekerjaan karena saya harus mencukupi kebutuhan anak-anak. Anak saya masih pada sekolah, tapi suami saya ini selama 18 tahun rumah tangga itu banyak banget kejoliman-kejoliman terhadap saya, yaitu KDRT seperti itu. Terus terakhir KDRT pas hamil kemarin Ustadz, karena saya mempertahankan barang saya yaitu motor. Saya juga sekarang ini udah 8 bulan tidak bekerja karena saya divonis dokter sakit kanker payudara stadium 3 dan sekarang sudah naik stadium 4 karena sudah menyebar ke area lain. Selama saya sakit ya saya sudah tidak bisa lagi mencari uang buat anak-anak saya. Saya cukup kesulitan untuk menghidupi anak-anak saya. Anak-anak berapa tadi? 6. Sekarang ini suami sudah meninggalkan saya dan anak-anak karena kasus judi online. Hutangnya sudah banyak di mana-mana, bahkan hutangnya pun alasannya untuk biaya berobat saya. Saya dikejar-kejar orang, saya juga harus menanggung beban anak-anak dengan kondisi sakit. Saya Ustadz, saya tidak takut mati karena meninggalkan dunia ya Ustadz. Saya hanya takut meninggalkan ke-6 anak saya dengan masih kecil-kecil, yang 4 masih kecil-kecil gitu ya. Saya takut tidak ada yang tulus menyayangi anak saya. Saya takut kehidupan anak-anak saya ke depannya bagaimana gitu. Anak-anak tahu ibunya sakit. Yang besar tahu, kalau yang kecil-kecil dia belum paham. Cuman kemarin mama kok kepalanya botak gitu ya. Ya mamanya lagi sakit deh, nanti juga tumbuh lagi gitu ya, paling gitu. Untuk sekarang ini ya saya sangat kesulitan ya Ustadz, saya sangat kesulitan karena saya ingin sembuh gitu. Dengan sembuh saya bisa menafkahi anak-anak saya, menghidupi anak-anak saya karena saya udah terbiasa ya dengan double pekerjaan gitu. Maaf Mbak, untuk pengobatan sama untuk makan sehari-hari gimana? Mbaknya masih bisa Ya, struggling sebelumnya itu kan pengobatan itu saya kan dokter menyarankan untuk terapi target karena tidak cocok untuk kemoterapi dengan jenis kanker saya yang cepat pertumbuhannya. Terapi target itu tidak ditanggung BPJS, harus dengan biaya sendiri. Saya sempat stop pengobatan selama 5 bulan dan selama 5 bulan itu saya benar-benar di titik terendah banget. Saya kesusahan makan, bahkan sering kelaparan gitu. Bahkan kita cuma makan terigu, sahur hanya makan terigu aja gitu ya. Saya bilang ke anak-anak, hanya ini yang kita bisa makan gitu. Mama kok gak ikut makan? Kalau mama ikut makan dalam hati saya, kalian gak akan makan, gak cukup gitu. Ya minta maaf gitu ke anak-anak, karena ya anak-anak saya bawa hidup sulit seperti ini gitu. Saya hanya ingin sembuh aja Ustaz. Adakah keajaiban untuk saya untuk bisa sembuh? Dan saya juga apakah saya salah menuntut suami untuk hidup layaknya seorang ayah yang baik, bisa menjadi contoh gitu ya. Jadi saya ingin anak-anak saya taat kepada Allah, saya ingin membimbing anak-anak saya gitu ya dengan dunia akhiratnya sukses gitu. Bunda. Hidup tidak akan bisa lepas dari ujian. Dan biasanya makin kuat iman seseorang, makin berat ujiannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, apakah
kamu mengira sudah mengatakan kamu beriman, sedangkan kamu tidak diuji. Jadi ternyata ujian itu adalah sapaan Allah kepada orang beriman. Ujian itu adalah cara Allah memelukmu. Ujian itu adalah cara Allah membelai kepalamu. Ujian itu adalah cara Allah merindukan dirimu untuk bisa kembali kepada Allah. Maka untuk semua yang sedang diuji, jangan sampai ujian berat yang datang kepadamu membuatmu harus pergi meninggalkan Allah. Justru ujian berat yang menimpamu harus jadi jalan agar engkau makin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena ketakwaan itu sumber jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, serius mendekat kepada Allah, serius memperbaiki hubungan dengan Allah, serius berdoa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Barahma terus mendekat sama Allah agar Allah berikan banyak keajaiban atas semua yang terjadi. Yang kedua tentang sakit. Nahnu bittakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar. Allah yang menentukan. Allah yang menyembuhkan. Allah yang bisa mengangkat segala penyakit. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu doa yang kita panjatkan ketika bertemu dengan orang yang sakit. Allahumma ya Allah rabban nas, Tuhannya manusia, adhibil ba'sya, ya Allah engkau yang ngasih ujian ini, engkau yang ngasih cobaan ini. Ishfi ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Kenapa? Anta syafi, hanya engkau yang maha menyembuhkan. Barahma, tugas Mbak adalah terus ikhtiar. Kemoterapi, berobat, itu adalah cara ikhtiar. Kalau bicara tentang kesembuhan, percayalah para nabi diuji dengan ujian yang luar biasa. Nabi Ayub pernah sakit, betul? Bahkan Nabi Ayub itu ujian sakitnya luar biasa. Bahkan bukan hanya sakit, beliau kehilangan harta, beliau juga kehilangan anak yang dicintainya, beliau juga diuji dengan istrinya. Tapi saat beliau sakit, kemudian istrinya bilang, kan engkau nabi, minta dong sama Allah agar disembuhkan. Ternyata beliau tidak minta sembuh, tapi beliau minta apa? Ya Rob, mungkin rasa sakit ini menjadikan aku sakit. Tapi aku percaya di balik sakit ini ada rasa sayangmu yang dititipkan kepada kami. Ada kasih sayangmu yang kau berikan kepada kami. Maka sakit itu cara Allah mencintaimu. Yang sedang sakit, sakit sarana istighfar. Sakit sarana minta ampun. Sakit sarana mendekat kepada Allah. Sakit sarana agar engkau makin ingat dengan Allah. Minta yang terbaik aja sama Allah. Minta yang terbaik sama Allah. Semoga anak-anak juga yang mungkin berat proses hidupnya tetap dikuatkan. Terus motivasiin hati, kuatin hati anak juga agar setelah ini akan ada kebaikan yang Allah titipkan. Amin ya Rabbal Alamin. Diujinya sakit. Ya itu udah sakit, saya dijolimin juga sama suami, itu luar biasa. Itu titik terendah saya itu di situ. Ketika saya tidak bisa mampu untuk menghidupi anak-anak saya cuma bisa nangis, mama kita lapar, saya hanya bisa terbaring. Saat itu saya nangis. Ya doain mama sembuh, sehat kembali, terus maafin mama, sekarang ini kalian hidup dalam kesulitan gitu ya.
Karena anak-anak itu tidak bisa memilih hidup seperti apa gitu. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab atas masa depan mereka gitu. Ya mama sayang kalian, insya Allah mama bakal membesarkan kalian dengan empati bukan dengan ekspektasi. Jadi dengan penuh rasa kasih sayang tanpa menyakiti hati atau mental ataupun fisik.